Surveinya dengan $10 sebenarnya, tapi $10 itu dikelola, dikembangkan asetnya $10 itu. Dan sangat bersyukur bahwa semua dari kita pasti punya arahan yang bagus. Kenapa? Kita hanya melihat sistemnya. Kalau sistemnya sudah bisa bekerja, kalau seperti yang Pak Awak katakan dan Pak Muhammad Jamal dan teman-teman lain seperti Pak Eko atau yang lain, ya Bu Ana ada di sini, Pak Sofian, ya. Karena sistemnya kalau sudah berjalan, lihat bisa terkumpul 6.000. Tidak ada yang sangka karena sistemnya sudah memang mengkop seperti itu, dan reward dikeluarkan atau hadiah dikeluarkan itu ucapan terima kasih sebenarnya kepada teman-teman, itu bantuan. Jadi selama ini mungkin kita di perusahaan-perusahaan lain dengan sistem yang buruk, ya kita juga bisa mendapatkan keadaan buruk. Kenapa? Sistemnya yaitu mengkop saja sampai di posisi tertentu dia akan tutup. Tapi kalau kita kan tidak melebar terus karena kita mau masyarakat, ya terutama di Indonesia semuanya tidak usah sampai 270. Kalau di Paloma, impiannya cuma 12.000 saja mengenal. Itu sudah menjadi apa? Mitra kita. Untuk apa? Mengembangkan dan informasikan kepada masyarakat yang lain. Tentang apa? Trading arbitrase bisa mendapatkan profit dan cash flow. Itu sudah dibuktikan teman-teman. Jadi sangat luar biasa malam ini. Silakan teman-teman yang lain. Mari kita buat sebuah tanya jawab. Saran, ide, membangun Paloma Asia Pasifik Limited melalui trading arbitrase cryptocurrency-nya. Silakan Ibu Ana. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua yang luar biasa. Ini pengalaman pribadi ya, Prof ya. Jadi ketika keterpurukan yang sudah berlalu dan kita mau bangkit, orang ternyata percayanya itu dengan investasi kita. Saya promosi ini dapat 12 orang, itu hanya karena promosi di HP saya itu ikut 500.000, $30. Nah, sementara saya mengajak sambil ngobrol gitu kan, saya tunjukkan ini loh, coba 500.000, hanya 500.000 loh. Perkembangannya begini, perkembangannya begini. Coba saya yang punya yang 1 juta atau yang 2 juta akan lebih wow lagi gitu kan. Nah, ini bukti bahwa orang itu akan percaya ketika ada hasil. Hanya sekedar bicara-bicara, mereka sudah ketakutan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah. Jadi sekarang karena saya ini teknisnya seperti itu lebih membawa hasil, saya berusaha gimana caranya memperbanyak salah satu aja lah anggota yang depositnya tambah. Saya sedang berusaha mencari supaya ada orang yang ikut 2 juta, 3 juta, itu akan lebih cepat berkembang. Ini semacam pengalaman pribadi. Entah kalau teman-teman yang lain tidak tahu ya. Jadi panas Bu Ana. Purwodadi Grobogan, daerah panas. merah dan daerah Gersang, daerah merah Gersang. Jadi uang Riau itu panas, Bu Ana. Kenapa? Dengan Bu Ana cerita ikut panas Riau. 2 juta, 3 juta. Ya, Ada betul. ada senyum itu Bu Ana. Kenapa? Bang Rafiq itu yang tengok tuh. Gini, kenyataan di lapangan anggota yang sudah ikut kan hanya $10, $20, $30. Harusnya Bu Ana. Minimal ada contoh yang ikut 1 juta. Minimal ya. Ya, Keren, saya keren. di HP saya. Jadi saya nggak ngarang. Tidak ngarang, tidak. $1 juta.
Jangan gitu, jangan gitu. Ini pengalaman daerah masing-masing kan berbeda. Jadi karena di Purwodadi Grobogan, maaf ya, saya tidak mengecilkan wilayah, tetapi memang kondisi ekonomi ya di wilayah kami itu memang apa ya? Ya itu tadi, wilayah pegunungan, panas, gersang, dan apa ya? Penghasilan masyarakatnya mungkin dari apa itu? Mencari batu ini loh, batu kapur ya, batu kapur, kemudian ada pabrik semen sebenarnya, tapi juga belum bisa mengcover apa ya, kesejahteraan masyarakat di sini. Saya kira itu, terima kasih atas waktunya untuk pengalaman saya pribadi ya. Jadi sambil prospek sambil prosek mengajak saya buka HP saya sendiri gitu. Ini loh hasilnya gini-gini. Begitu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Teman-teman sudah mulai semangat. Terima kasih juga Pak Jamal mulai semangat. Semua Pak Eko mana malam ini, Bu Dewi. Ada Pak Wayan, ada Pak Yap aja. Silakan Pak Yap aja nih. Lama nggak komentar? Tanya jawab, ide dan saran. Pak Yap aja. Silakan teman-teman yang lain. Ada pertanyaan-pertanyaan. Mari kita buat ya Izin, untuk Prof. bangun Paloma Asia Pasifik Limited. Silakan Izin, Pak Yap Prof. aja. Ya, Pak Yap. Monitor aja, Silakan. Pak. Monitor aja, Ya. Pak. Monitor. Oh, monitor aja. Oke, silakan Pak Sopyan. Ya, terima kasih Pak Prof Sopyan untuk juga. kesempatan Ya. yang kedua. Ya. Perlu saya ini, Pak. Saya rasa Prof perlu menyampaikan terkait hal reward ya. Mungkin ini ada perubahan sistem. Jangan sampai nantinya para member ini gagal paham, salah paham. Jadi mohon disampaikan Prof tentang perubahan sistem reward kita. Jadi mungkin itu aja usulan saya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, itu hari ini dibahas, besok juga dibahas. Ya, mungkin kabar baiknya itu di hari Senin ya. Karena Perubahan apa, Pak? Nah, ini kan banyak yang nggak tahu, Prof. Baru masuk. Ya, nanti mungkin melalui CS-nya ada kabarnya. Jadi biar nggak salah tangkap. Ya. Connecting-nya itu ada kesalahpahaman dari cara menjelaskan sebenarnya dari tim marketing. Ya, jadi terjadilah sebuah penangkapan atau pemahaman yang salah. Nah, jadi nanti hari Senin atau di hari Sabtu ini atau hari Minggu mungkin ada pemberitahuan yang diberikan. Begitu. Jadi kalau tidak ada, nanti kita tunggu hari Senin ya. Ya, Itu sudah terima kasih, dibahas, Prof. Pak. Ya. Hampir 3 jam tadi itu meeting ya, hampir 3 jam. Karena memang terbalik-balik penjelasannya. Jadi mohon untuk dimaklumi dulu. Terima kasih ya, tapi semuanya aman teman-teman. Hanya penjelasan dari tim saja, tidak nangkap maksud dan tujuannya. Jadi silakan buat yang lain. Mari Sumba kita. Barat, Pak. Ya silakan. Ya dari mana Pak? Dari NTT Sumba Barat. Oke, selamat datang. Suara yang sangat jelas sekali. Silakan Pak Dodi Godo. Semua ya siap, Prof. Saya Dodi Godo dari Sumba Barat, NTT, Nusa Tenggara Timur, Pak. Ya. Baru Ya. mulai bergabung. Selamat bergabung di Paloma Asia Pasifik, Pak. Ya, makasih. Terima kasih. Silakan. Tanya jawab. Mohon maaf, dan saran. Pak. Saya mungkin ada mau bertanya tentang sistem kerja yang dipakai oleh Paloma ini. Apakah dia ini bergerak di trading atau apa, saya juga belum paham ini Pak. Jadi mungkin saya masih butuh dia punya dasar-dasar pemahaman untuk saya bisa menyampaikan juga ketika ada teman-teman juga yang mau bergabung. Karena memang saya sudah hampir 2 bulan ini saya baru lihat ketemu ini Paloma. Cuman saya belum bisa aktif karena saya masih mempelajari. Kebetulan saya juga coba berkomunikasi dengan CS-nya. Ya, sampai sekarang saya bisa komunikasi dan saya juga mungkin sudah sempat ikut untuk deposit
ya walaupun kecil tapi baru mau belajar begitu. Cuman saya perlu pemahaman saya untuk tolong saya dikasih pemahaman tentang sistem kerja yang Paloma ini lakukan begitu. Terima kasih Prof. Mungkin itu dari saya. Ya, luar biasa ya. Terima kasih Pak Dodi Godo. Jadi namanya saja itu trading sebenarnya kan. Jadi trading arbitrase cryptocurrency itu mengambil karena volatilitas perubahan harga di cryptocurrency sangat cepat per milidetik atau per menit, sehingga ada satu cara mengambil keuntungan di dalamnya dari dua bursa yang berbeda pada saat yang sama. Jadi beda dengan trading falas, misalnya kita harus nunggu harga, ya di sana bagaimana kita memasukkan ya taking profitnya seperti apa, stop loss-nya seperti apa, idenya sebenarnya dari sana. Cuman di sana perubahan harga tidak secepat namanya cryptocurrency. Jadi kalau setiap bursa Bapak boleh buka nanti ya di CoinCap atau di TradingView namanya, bisa minta sama upline. Nanti bisa dilihat di situ setiap bursa A misalnya TradingView sama CoinCap misalnya atau yang lainnya ya, Coinbase itu berbeda semua. Berbeda di mana? Semua cryptocurrency-nya itu berbeda harganya. Misalnya sekarang kita bicarakan di Binance. Binance BTC-nya adalah 20.000. Pada saat yang sama di Kraken itu 20.300. Kok bisa begitu? Nah, bisa lebih mahal. Karena ada di perbedaan adalah permintaan di satu tempat, yaitu supply and demand. Supply-nya ya besar, tapi permintaannya kecil. Nah, permintaan dari masyarakat kecil misalnya untuk BTC, maka BTC-nya jadi murah. Tapi di satu tempat, di satu bursa, BTC-nya permintaan banyak, BTC ketersediaannya sedikit, maka BTC-nya jadi mahal. Jadi ini unik ya. Jadi kesempatan inilah yang menjadi bisa kita mengambil profitnya melalui sebuah sistem namanya trading arbitrase cryptocurrency. Bukan trading yang kita lihat. Jadi sebagai trader ya kita bahas hal lebih mudah. Paloma ya dengan cara-caranya ini membutuhkan apa? Komputerisasi dengan gigabyte yang sangat tinggi. Program yang sangat bagus, teknologi yang sangat bagus baru bisa bersaing di seluruh dunia untuk ngambil perbedaan ini. Jadi bukan kita saja. Jadi sebuah perusahaan besar di Eropa sudah gelontorkan lebih kurang 1,7 T untuk menemukan bagaimana sistem ini bisa mengambil cash flow, ya, bisa keuntungan dalam profit itu sehingga ciptakan cash flow buat mereka untuk membantu proyek-proyek yang ada. Kalau melalui yang tradisional itu lambat. Kalau arbitrase ini banyak dipakai. Di trading forex juga ada, ya. Di dunia kedokteran kesehatan juga ada. Di hukum juga ada arbitrase juga namanya gitu. Tapi dalam konteks yang berbeda, satu di perdagangan, satu mungkin di hukum. Nah, di perdagangan ini merupakan satu kesempatan gitu loh. Di falas juga ada, ya. Dia hampir sama sebenarnya. Kalau misalnya di falas itu ada copy trade. Nah, siapa yang bisa lebih untung? Bagaimana berapa persen dia bisa naik? Tapi kan di situ ada hitungan yang berbeda. Kalau di sini memakai kesempatan di volatilitasnya, jadi perubahan harga yang sangat cepat per milidetik. Di situ ada kesempatan, di situ ada peluang. Sehingga terciptalah cara-cara agar mereka bisa mendapatkan cash flow melalui perdagangan ini. Begitu Pak Dodi Godo. Jadi bisa dilihat ya nanti ya perbedaan harga itu beda-beda, nanti di bursa itu beda-beda semua. Karena Bitcoin ini hanya tersedia 21 juta. Nah, sekarang ini dia kan semakin sedikit, nah semakin mahal. Dulu Bitcoin kan cuma 5 rupiah waktu mulai dikenalkan di 2009. Sekarang satu Bitcoin itu 1,5 miliar, kurang lebih. Jadi ada kesempatan ketika volatilitasnya bergerak, di situ ada kesempatan kita mengambil. Sekarang cuma di Binance sama di Ethereum, di OKX. Gitu. Begitu Pak Dodi. Ya, Halo. terima kasih Ya. Prof.
Ya. Mungkin ada yang Nanti bisa saya tambahkan sedikit, Pak. ya, silakan. Masih bisa ada waktu. Bisa, silakan. Ya, makasih, Prof. Ya. Iya, Prof. Tadi kan sempat disinggung berkaitan dengan copy trade ya. Apakah ini dia seperti copy trade atau bagaimana, Prof? Makasih, Prof. Ya, itu pernah kita keluarkan bagaimana copy trade bekerja, ya. Itu mungkin di Selasa sama Rabu. Jadi berbeda sekali karena itu perdagangan yang kita menunggu harga, di mana harga itu dikeluarkan, gitu loh. Sementara kita berdagang bagaimana harga itu bisa kita ambil, harga yang sudah terjadi. Jadi kalau misalnya di copy trade, ya kita mengikuti mereka yang sudah bisa melakukan pengambilan harga, cuman situ kan konsisten kalau di copy trade. Kalau di sini dia per menit, kalau di copy trade kan per hari dia bisa hitungannya. Jadi pasar yang mana kita masuk dulu. Kalau di sini tidak, dia ya kripto, tidak tergantung kepada geografis semua daerah. Cuman dia perubahan itu karena ada permintaan dan supply-nya. Jadi ada keuntungan di situ. Nanti bisa kita ceritakan hari-hari itu sudah ada kita keluarkan sebenarnya perbedaan apa namanya copy trade sama cryptocurrency arbitrase, maksudnya perbedaan dengan trading arbitrase itu seperti apa. Itu nanti bisa kita bagi karena sudah ada PDF-nya, Pak. Begitu Pak Ya, Dodi. ya, Prof. Ya. Terima kasih banyak, Prof. Ya, Salam thank you. kenal dari NTT Sumba Barat. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih, Nah, itu Prof. ya, semuanya semangat ya, Pak Dodi ya. Thank you Pak Dodi. Ya, terima kasih. Selamat datang di Paloma Asia Pacific Limited. Ya, silakan teman-teman yang lain. Bila mana, oke silakan Pak Yap, ya, oke, thank you Pak Yap. Jadi seputaran-seputaran kita ini untuk membangun Paloma Asia Pacific Limited ya, sampai dengan trading arbitrasenya, sampai dengan perbandingan copy trade sama arbitrase itu sudah pernah kita keluarkan kalau tidak salah itu. Kita akan keluarkan lagi mungkin di minggu depan ya, di Selasa kalau tidak di hari Rabu. Silakan Pak Dian, Pak Dian. Baik, selamat malam Prof dan selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam. Saya cuma mau tanya sedikit Silakan. Prof. Ya. Di awal-awal waktu saya ikut Zoom ini, Prof sempat bilang kalau target utama dari Paloma itu adalah 12.000 orang di seluruh Indonesia ya Prof ya. Apakah sampai dengan sekarang masih konsisten 12.000 saja Prof? Itu aja yang dari saya, pertanyaan saya. Terima kasih Prof. Selamat malam. Ya. Jadi tujuan 12.000 itu adalah menjadi kemitraan dari Paloma Asia Pasifik, sehingga kita akan memilih beberapa orang nantinya di training ya secara offline bagaimana mengembangkan proyek dari Paloma ini melalui trading arbitrase cryptocurrency-nya. Jadi tidak seperti perusahaan-perusahaan lain ya, targetnya sampai 100.000 ya, 500.000. Kita tidak perlu, karena kemitraan itu perlu sedikit ketika orang mengerti, maka masing-masing itu kalau 200 saja memegang 12.000 deh masing-masing untuk hasil yang akan ditentukan, maka itu akan menjadi jutaan. Jadi dari sedikit, seperti pepatah mengatakan, ada seorang pahlawan itu Pak Soekarno ya, ada pernah mengatakan, ya kan, kasih saya 10 orang saja, udah saya akan mengguncang dunia. Ya tidak perlu sampai ratusan. Karena akan dididik 10 orang ini bagaimana sih dididik dengan baik dan benar, maka informasi yang disampaikan itu juga bagus gitu loh, bisa mengembangkan proyeknya lebih maju lagi dan lebih bagus lagi gitu loh. Tentu bagaimana sebuah perusahaan dibangun ya seperti bank juga kan, bank bangun dia pasti menunggu laba, tapi menunggu dari beberapa orang gitu loh. Kalau bank kan, kalau misalnya dari kita menunggu dari beberapa orang sehingga orang-orang ini lebih sedikit dilatih terus-menerus sehingga mereka bisa menyampaikan kepada masyarakat apa sih sebenarnya cryptocurrency itu, apa sih trading arbitrase, dan masih banyak yang belum mengerti. Contoh dari Pak Dodi Godo ya kan, mungkin dipahami adalah tentang trading biasa, trading yang dari falas gitu loh. Sementara trading arbitrase cryptocurrency ini memang unik, harganya sudah ada di situ.
Tinggal kita ambil mau berapa persen gitu loh yang kita ambil di dalam, dan kita tidak bekerja dengan komputer biasa atau yang lainnya. Kita harus mempunyai komputer yang canggih dengan gigabyte-nya tinggi sehingga kesempatan kita bisa lebih bagus lagi untuk mendapatkan keuntungan dan profit itu. Begitu Pak Dian. Oke, baik. Halo, Terima Pak. kasih, Prof. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Bang Thank Rafiq, you. silakan bertanya dengan Silakan, saya. silakan. Dengan Bang Prof. Ya, Pak Rafiq silakan dibuka. Ini Pak Jamal sudah memulai nih. Silakan. Nampaknya ada yang pendam. Dibuka mic-nya. Halo? Halo, Halo? Dibuka mic-nya dulu. Halo, halo. Cek sound. siap. Belum dibuka ya. Klik sebelah kiri. Mic-nya belum terbuka. Bawah. Mic-nya belum buka sebelah kiri. Klik. Dibuka mic-nya. Halo. Jaringan. Jaringan, Bro. Ternyata terganggu oleh jaringan ya. Semoga semuanya bisa oke-oke saja Ikut. ya. Pak Sudaryanto silakan, Pak nih, Jadian. Prof. Pak Sudaryanto nih rajin mantang ini, tapi jarang nanya ini. Rajin nih kayaknya. Ya, Mas, gimana Mas? Ya, Jadi pendengar saja. Saya ingin jadi pendengar. nyimak. Ini barusan ada yang masuk ini. Pak Ian aja, silakan Pak Ian aja. Pak Ian. Tadi Pak mic-nya Ian. sudah terbuka. Pak Sudaryanto silakan. Ini ada tambahan mungkin dari Pak Muhammad Jamal. Baik, tambahan Silakan, sedikit, Bro. Ya, silakan. Bagi kawan-kawan yang mungkin bingung cara pengembangannya, ikuti saja polanya Pak Eko, duplikasi dengan cara yang simple, sederhana, resiko pun kecil, hasilnya besar, yang penting itu. Modalnya kecil, resikonya kecil, manfaatnya besar. Nah, itu yang penting. Apa caranya? Ya, ikut Zoom lah tiap hari. Senin sampai Jumat. Jadi, untuk sahabat-sahabat saya yang ada di Semarang, Ambarawa, di Riau, di Jakarta, ini ada yang lucu ini. Sudah udah dibantu malah dikembalikan bantuannya. Ya udah, dikasih peluang nggak mau ya nggak apa-apa. Kemudian yang paling penting lagi ada ini, untuk kawan-kawan saya khususnya ini. Jadi untuk memberikan informasi tentang Paloma, posisi kita tempatkan sebagai tangan yang di atas. Artinya kita memberi saja. Jadi posisi kita seperti tangan di atas, itu memberi, sehingga ketika ada penolakan-penolakan, itu tidak jadi masalah. Kenapa? Kita memberi, bukan meminta. Kalau meminta, nggak dikasih ngomel-ngomel, dikasih senang dia. Maka posisi kita di Paloma ini, walaupun cuma $10 saja, tetap posisi kita adalah seperti orang yang punya banyak duit dengan posisi apa? Memberi. Nah, untuk memberi itu tidak harus materi ya. Memberi informasi kebaikan, peluang-peluang, memberi jalan untuk orang lain. Alhamdulillah, saya sudah praktekkan kepada kawan-kawan saya, baik di luar Riau ataupun di Riau sendiri. Dengan proses memberi itulah, dengan sendirinya akan berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Maka untuk kawan-kawan saya, jangan pernah menyerah untuk terus memberi dan berbagi. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Jadi kita tidak boleh egois, kita sampaikan saja.
Karena ini kebaikan. Coba kita pikirkan, usaha apa yang hanya modal $10? Coba kita bayangkan, usaha apa yang hanya dengan modal 166.500 rupiah saja. Tetapi dengan silaturahmi, jalan ke rumah kawan-kawan, berbagi informasi, ya sudah. Yang paling terjelek resiko adalah ditolak. Oh, udah. Resiko terburuk di Paloma itu untuk mengembangkan jaringannya adalah ditolak saja. Selebihnya apa? Menerima. Jadi setiap hari ketika dia masih menginjakkan tanah, menginjakkan bumi kakinya, prospek. Kalau enggak, saya akan prospek. Oke, lanjut. Materi Bang Rafiq, Bang Endi Saputra, yang di Pekanbaru, itu banyak orang Pekanbaru. Gubernur-gubernur, kasih tahu aja. Terima kasih, Pak Prof. Lanjut yang lain, ditunggu informasi selanjutnya. Monggo. Terima kasih Pak Muhammad Jamal. Ini sungguh luar biasa ya. Kita bertumbuh terus di Paloma Asia Pacific Limited. Ya, di luar permasalahan-permasalahan yang kita alami, sebenarnya ini hanya mungkin salah penyampaian, ya bisa terjadi. Karena ini sangat penting sekali. Kenapa di Zoom itu sangat penting kita berkolaborasi. Ini yang paling penting. Jadi membangun komunitas ini memang ada kesulitan. Kesulitannya adalah ketika kita tidak memakai kecepatan, maka ada kesulitan yang lain lagi. Kenapa? Pasti biaya operasional itu habis. Jadi di Paloma perlu sebuah kecepatan karena kita menghemat biaya-biaya kita yang ada atau memang tidak mencapai ke sebuah kecukupan, maka Paloma adalah sebuah pilihan yang bagus untuk salah satu sumber ya untuk cash flow-nya. Kita silakan Pak Asep Gemilar. Salam. Selamat malam Prof. Pak Ya, Jamal, selamat malam. Pak Eko semuanya. Ya, thank you, silakan. Hanya menanggapi aja Prof, kata-kata Pak Jamal tuh sungguh bijaksana. Kita memberi itu kata-kata yang bagi saya Tangan di atas. ya tangan di atas dan memberi itu Yes. itu kata-kata yang bagus banget menurut saya. Makanya saya pernah bilang bahwa Pak Prof dan semuanya itu adalah messenger bagi kita dan kita pun harus jadi messenger ke bawah-bawahan kita atau ke member kita. Itu yang selama ini kita lakukan lah. Jadi Membawa pesan. ya membawa pesan yang baik, membawa pesan yang positif. Amin. Ya kan? Dan kita berbagi ilmu gitu loh. Berbagi ilmu itu sungguh luar biasa. Pahala juga bagi kita ya Pak Jamal ya. Dan itulah, dan tidak memberi itu tidak selalu materi, betul. Itulah informasi dari Paloma, apapun dari Paloma yang kita dapatkan ilmu dan kita kasihkan ke member-member baru kita Pak Prof. Itu aja sih. Saya senang banget tuh kata-kata memberi di tangan di atas. Thank you Mantap Prof. Pak Asep, mantap Pak Asep. Mantap ini ya. Pokoknya sudah bisa ada teman-teman yang ajak. Nah ini dia. Maksudnya yang tadi ditanya oleh teman-teman, Pak Dian ya tadi ya. Kita ini termasuk orang 12.000. 12.000 itu dikeluarkan 200 orang. Nah inilah calon-calonnya gitu. Maksudnya untuk mendukung Paloma itu bukan hanya dengan kita berikut kembangkan asetnya kita di Paloma, tapi membuat tata cara kita dan banyak sekali ilmu yang kita kasih sebenarnya. Di hari Selasa, Rabu, Kamis itu spesialnya ya tentang yang ditanya oleh Pak Dodi tadi dari NTB ya, itu sudah ada tentang apa? Perbedaan copy trade sama arbitrase. Sudah ada. Nanti ada lagi tuh di hari Rabu ya, hal-hal yang bagus yang bisa kita cerna. Bagaimana sih situasi yang kita punya saat ini sehingga Paloma ini adalah salah satu pilihan buat kita agar bisa berkembang. Gitu. Iya betul Pak. Luar biasa ya. Terima kasih kepada Pak Asep ya. Teman-teman yang lain silakan teman-teman. Bu Ana barangkali masih ada. Ya malam ini kita membangun, jadi informasi yang kita sampaikan silakan teman-teman menggabungkan saja dari yang informasi di Selasa, Rabu, Kamis,
ya digabung-gabungkan agar kita bisa menjelaskan kepada calon anggota atau calon member. Ini yang sangat penting. Jadi informasi ini berdasarkan data database ya. Tiap hari kita cari bagaimana sih perkembangan dari pengembangan aset ini di cryptocurrency ini bisa berkembang seperti apa. Dan ini tidak pernah berhenti. Setiap hari itu informasi itu dari beberapa kripto ya, berita-berita dari kripto kita selalu coba analisa di sana. Jadi mencari sumber sehingga sumber ini bisa kita berikan untuk anggota atau member atau anggota baru atau member baru atau calon. Nah, sehingga kita bisa saling belajar. Jadi guna Zoom ini adalah edukasi, tapi edukasi yang kita berikan adalah dua arah, bukan edukasi satu arah, sehingga tidak ada perkembangan pasti. Jadi antara anggota dan member boleh kita berbincang-bincang di dalam sini ya seputaran Paloma Asia Pacific Limited, membangun Paloma Asia Pacific Limited melalui trading arbitrase cryptocurrency-nya. Sehingga kita bisa menjadi lebih cerdas lagi. Ya teman-teman ya, silakan buat teman-teman yang lain. Ya, jadi Kalau nggak ada nambah nih Prof dikit. ya, Ya. silakan. Jadi begini Prof, terkait dengan Ya. saya pelajari di salah satu channel yang ada di YouTube, itu Ya. channel yang menyudutkan Paloma. Mungkin kita Oke. sudah tahu itu channel Reza Herlambang kalau nggak salah. Ya. Enggak, jadi mohon disampaikan kepada member-member yang lain terkait dengan channel ini Prof. Ya, terima kasih Prof. Oh ya. Iya, Ya, terima kasih. Ya, saya potong Pak ini ya, itu benar Pak. Itu Silakan. Herlambang itu yang pernah Ya. member saya bawahan ngasih ke kita, ke saya terutama video, tapi saya abaikan. Pas saya ini Pak Sofyan, jadi begini, dia itu Jualan. analis bukan analis saya memprediksi semua aplikasi-aplikasi yang lagi viral, yang lagi booming kali Prof gitu. Jadi begini membanding-bandingkan, tapi saya nggak peduli, maksudnya dia cuman begitu aja sih, karena dia belum masuk gitu loh. Cuman dia di belakang layar, dia cuman tahu dari orang, belum masuk ke dalam, itu aja sih. Dan kita ya nggak peduli lah gitu Prof. Yang penting kan kita yang jadi anggota yang udah tahu gitu loh. Tapi ya udah abaikan, bener nggak Prof? Gitu aja sih. Ya, jadi mohon Prof klarifikasi karena kita lihat di situ deskripsinya kan berbeda, ya enggak? Deskripsinya berbeda, menjatuhkan perusahaan yang lain. Nah, ini yang kita nggak ini. Nah, jadi mohon Prof klarifikasi Prof. Ya, terima kasih Pak Sofyan dengan informasinya bahwa semua informasi hari ini masih terdengar. Ya, silakan Pak Iwayan. Saya minta waktu. Ini Prof Ya. yang mengirimi ke saya itu namanya Mulyono Erlambang tuh Prof. Ya, betul. Dia juga gitu juga analisanya ya analisanya juga jauh seperti yang dia terjadi jualan sekarang ini. Ya. Ya. Dia jualan itu, Ya. jualan sistem lain. Ya, gitu dah. Nah. Ya. Gitu. Tidak apa-apa. Kebanyakan Jadi sih artinya mau menjatuhkan gitu. Tetapi bagi kita sudah bisa dilihat, artinya jangan diberikan peluang, artinya jangan ditanggapi itulah. Itu kan orang jualan gitu, biarin aja, sama-sama cari pekerjaan gitu Prof. Ya kita positif aja lah gitu ya. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwan Rosten. Jadi hal-hal yang bagus itu selalu ada gangguan. Nah, gangguan ini memperkuat kita atau perusahaan atau mentalnya kita. Jadi kita harus punya masalah dalam hidup kita. Kalau tidak ada masalah, ya kita ya biasa-biasa saja. Tapi dengan ada masalah, kita terdidik untuk menjadi lebih baik. Itu aja. Jadi hal-hal ini ada bijak-bijaknya, gitu, bijaksana. Banyak sekali soalnya ada beberapa perusahaan, ada perorangan ya menceritakan sebuah perusahaan lain. Sementara dia tidak berdasarkan, ya pertama adalah tidak berdasarkan informasi, ya, tidak berdasarkan fakta, atau informasi yang ada hanya sekilas saja. Jadi ya lucu bagi kita gitu loh. Jadi orang-orang seperti inilah dia yang mendukung sebenarnya. Dia tanpa dia sadari bahwa dia sudah memviralkan Paloma.
Betul. membantu Iya, benar, memperkenalkan benar. Paloma. Maka kita Mhm. ucapkan terima kasih kepada orang Setuju, ini. setuju. Ya. Ya kan? Cuman cara Kita pemahaman, balik. Prof, Ya, pemahaman ya. orang-orang awam ini kan sangat berbeda. Jadi nggak semua orang pola pemikirnya kan sama, ya nggak? Betul, Nah, jadi perlu betul. kita sedikit klarifikasi lah dalam hal Klarifikasi. ini kan. Ya, betul. Masih berapa? Ya, thank you Pak Sopyan, bahwa versi-versi yang ada sekarang ini tambah memperburuk. Nanti kita bisa lihat sampai di mana mereka bisa membuat itu keberhasilan. Mungkin dia merasa bahwa itu sudah berhasil, ya. Tapi di pihak-pihaknya kita selalu dipantau. Jadi ada tim juga di Paloma, bagian yang memantau bagaimana sih mengembangkan melalui medsos, gitu. Mengembangkan proyek itu pasti sudah dapat ya, di teman-teman yang mengembangkan ini pasti sudah tahu informasi ini. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Pak Sopyan. Semoga kita semua ya bisa berjaya, berjaya, berjaya. Jadi itu ya. Jadi teman-teman, sungguh luar biasa bahwa hari-hari yang kita lewati sudah 71 kali pertemuan ini, pengembangannya banyak. Selalu ada masalah, masalah dari sistem, masalah dari pembagian, itu semua ada. Karena tidak semuanya itu bisa sempurna, ya, karena tidak bisa ditemukan di awal, tapi harus ada dalam proses perjalanan baru bisa ditemukan. Di mana sih letak kesalahan itu baru bisa diperbaiki. Jadi begitu ya, seperti kita di internet lah. Kenapa kita membutuhkan hacker? Hacker itu sangat membantu sebenarnya. Sebuah sistem aman tidak? Apa sistem itu bisa nggak dibuat sempurna sehingga menghalangi para para pengganggu? Nah, ini sebenarnya. Jadi waktu pengganggu itu datang, coba buat hacker itu merusak dari sistem itu, dan sistem itu pasti akan diperbaiki oleh orang-orang. Nah, ini. Jadi teman-teman, memang dunia digital ini atau dunia internet ini sudah sangat-sangat ini ya, sangat bisa diviralkan. Sesuatu itu gampang sekali diviralkan. Cuman ada kalanya orang memviralkan itu, dia tidak memakai basic, dia hanya mengambil data-data yang ada, ya, dicampurkan, akhirnya digodok-godok sama dia, ditayangkan, ya, sehingga penayangan itu hanya sebagai sebuah tontonan saja, gitu. Jadi aman teman-teman, ya. Tim-tim ini sudah coba memperbaiki, ya, mulai dari sistemnya kita, dari marketingnya kita, sehingga dia bisa bertambah baik, sehingga pembagian-pembagian bonus itu berjalan lancar. Jadi teman-teman, perkembangan dari Paloma Asia Pacific Limited ini, ya, memajukan Paloma Asia Pacific Limited ini sebuah perjalanan yang membutuhkan visi yang jelas, ya, kepemimpinan yang tangguh dan kolaborasi yang solid. Berikut adalah motivasi saran untuk kita semua, ya, untuk mencapai maksimalitas itu seperti apa. Pertama adalah motivasi dulu. Fokus pada tujuan besar. Ingatlah bahwa kita bukan hanya membangun sebuah bisnis, teman-teman, tetapi juga menciptakan peluang hidup yang lebih baik bagi banyak orang. Visi besar kita adalah bahan bakar untuk melewati tantangan. Nah, ini dia, ada tantangan-tantangan ya. Dan tetap termotivasi. Dan hari ini memang harus kita keluarkan ya beberapa catatan kecil lah ya selama pertemuannya kita. Saya rekap. Jadi rayakan setiap keberhasilan kecil. Jadi apa yang teman-teman dapat reward itu perayaan buat kita sebenarnya. Oh, kita sudah mencapai modal atau omset, ya. Baik itu kecil atau besar, meningkatkan semangat dan motivasi tim. Jadi bangun budaya saling mendukung seperti hari ini. Zoom meeting ini adalah dua arah. Tidak hanya sekedar memberikan informasi, ya, tidak hanya sekedar mendikte, bukan, kita membuka peluang semua. Jadi posisi kita pun ya sebagai narasumber itu netral dalam hal ini. Jadi tidak boleh berpihak kepada siapapun. Ini cara kita untuk berkomunikasi. Nah, jadi sebagai sebuah sistem, ya, kita membangun budaya saling mendukung, berdayakan setiap anggota untuk percaya bahwa kontribusi mereka adalah bagian penting dari kesuksesan kolektif. Jadi pemimpin sebagai inspirasi, jadilah contoh dalam dedikasi, ya, integritas dan kerja keras, keteladanan. Kita semua akan menginspirasi anggota tim lainnya untuk melakukan hal yang sama.
Nah, ada beberapa contoh sudah Jawa Tengah, Pak Eko, Pak Muhammad Jamal, ya, Asep Gumilar, Pak Yap Aja, Pak Iwan Rosten, ya, semua, Pak Ibu Ana, ya, terutama Ibu Dewi, ya, dan ibu-ibu yang lain, ya, Bapak dan Ibu, ya, dan teman-teman semua di sini, ini sangat-sangat luar biasa, ya, bahwa ketika pengalaman itu masuk ke kita, kita semakin bagus dalam perjalanan kita. Jadi saran untuk memajukan Paloma itu tidak hanya sekedar sebuah perjalanan ya Paloma ini, tapi tingkatkan edukasi tim. Nah, ini hari ini yang kita lakukan. Adakan pelatihan rutin tentang strategi cryptocurrency, arbitrase, teknologi blockchain, dan pengelolaan keuangan. Sudah pernah kita keluarkan bagaimana mengelola uang. Manajemen keuangan, bagaimana manajemen keuangan ini diperlakukan di dalam situasinya kita. Pastikan semua anggota memahami peluang besar dalam industri digital yang kita lakukan hari ini. Jadi perluas jaringan. Ingat teman-teman, bangun kemitraan dengan perusahaan atau individu memiliki pengaruh di dunia cryptocurrency. Sudah banyak sebenarnya. Nanti kita undang ya ada pembicara-pembicara tentang kripto itu bagaimana. Jadi di sini pastikan semua anggota memahami peluang besar dalam industri digital ini. Jadi kenapa banyak sekali informasi yang kita keluarkan dalam pertemuan 71 kali ini, banyak, mulai dari manajemen keuangan, mulai dari tadi Pak Dodi ya, Pak Dodi yang cerita tadi, perbedaan kripto, ya, sama apa namanya, satu lagi di apa, copy trade, gitu loh, itu sudah ada, gitu loh. Jadi benar-benar kita keluarkan ilmu itu, yang kita mungkin mesti kuliah atau ikut kursus gitu, bayar gitu sih. Sini tidak bayar, ini free gitu loh, karena semua yang kita dapat itu dari informasi database yang dikeluarkan di beberapa website atau YouTube. Kita pelajarin itu setiap hari itu mesti 3 jam ya. Saya coba memilah-milah sehingga informasi itu benar-benar up to date gitu. Jadi inovasi dalam produknya kita dan strateginya sesuai program arbitrase agar lebih kompetitif dan analisis pasar terkini. Ciptakan fitur atau layanan unik membedakan Paloma dari kompetitor. Sudah dimulai. Fokus pada kepuasan member. Nah ini. Jadi member itu, anggota itu adalah raja. Nah jadi bagaimana kita bisa melayani raja? Kalau kita tidak tahu strateginya. Makanya kita mendidik SDM-nya dulu menjadi cerdas. Teman-teman yang baru mulai di dalam arbitrase cryptocurrency atau di dalam kripto ini khususnya. Kita didik dulu informasi ke SDM-nya. Jadi bermacam model ya kemarin informasi yang kita keluarkan. Ya, jadi fokus pada kepuasan member. Pertama, member ini merasa dihargai dengan memberikan penghargaan, bonus sudah, atau manfaat tambahan yang lain, ya, atau reward. Ini sudah dalam perjalanan. Ya, berikan dukungan secara langsung dan aktif saat mereka menghadapi kesulitan. Ini yang kita lakukan juga. Ya, saya habiskan dulu. Setelah itu kita komunikasi. Ya, jadi optimalkan teknologi, investasikan dalam platform digital yang handal memudahkan transaksi, pelaporan, dan komunikasi dengan member. Dan semua ada di halaman teknologi itu di web atau di aplikasi. Jadi strategi pemasaran kreatif, gunakan narasi kuat untuk menceritakan bagaimana Paloma Pacific ini telah membawa perubahan nyata bagi para anggota. Ya, manfaatkan data untuk mengarahkan kampanye pemasaran dengan lebih efektif. Nah, kita akan melakukan campaigns nantinya, persiapan di Januari sama Februari. Jadi benar-benar ada konsultannya, ya, seperti yang diceritakan Bu Ana tadi kan, ya, gunakan narasi, ya, yang untuk menceritakan bagaimana Paloma Pacific Limited telah membawa perubahan nyata. Nah, tadi sudah sempat diceritakan oleh Bu Ana dan itulah kekuatannya. Jadi kombinasi motivasi yang kuat dan langkah strategi, Paloma dapat berkembang menjadi pemain utama dalam industri cryptocurrency arbitrase, menjadi contoh sukses bagi perusahaan lain. Jadi begitu ya teman-teman, itu rangkuman rekap dari proses perjalanan kita. Bagaimana teman-teman juga bisa minta nanti ya kita kirim melalui PDF-nya, PDF yang bagus, ya kan? Bagaimana tentang kripto dan copy trade dan arbitrase itu ada semua, Pak Dodi ya, yang dari NTB. Jadi jangan khawatir, itu sudah ada PDF-nya. Dari NTT, jadi, Pak. Dari NTT, ya? bukan NTB. Dari NTT. Oh, dari NTT. Ya. Kupang ya?
Kupang ya? Di Sumba, Sumba. Oh, Sumba, oke. Nah, itu semua sudah ada, Pak. Berbentuknya PDF. Nanti kapan bisa dikirim oleh para marketing sama upline. Boleh minta sama kita, karena tim kita yang membuat itu. Kebetulan aja banyak yang bertanya sebenarnya sebelum Bapak bertanya. Jadi kita buat PDF-nya. Dan itu tinggal kalau ada yang tanya, tinggal dijelaskan di sana. Jadi sederhana sekali. Jadi begitu teman-teman, ya silakan, masih ada 1-2 teman-teman yang bisa melakukan tanya jawab, ide dan saran. Silakan. Halo teman-teman, baiklah. Kalau malam ini semuanya pada konsentrasi, ya. Saya sedikit, Weekend. Prof. Dodi, Prof. Ya, silakan. Lain. Konsentrasi di HP, lihat sudah dapat berapa. Karena 3 jam lagi ya, jam 12 dapat uang di situ. Dari Dodi, Prof. Ya. Bang Edi Saputra, silakan Bang Edi. Ya. Dari Pak Dodi, Prof. Yang lainnya? Ya, silakan. Ya, Pak. Prof, saya mau nambah sedikit pertanyaannya. Ya. Saya lihat kan Paloma ini kan kita kan ibaratnya berinvestasi, Prof. Ya seperti ya, maksudnya kita kan mempercayakan Paloma itu bagaimana mengatur uang kita walaupun sedikit. Artinya uang ini kan dia bergerak untuk bisa mendapat keuntungan untuk kami begitu. Cuman sedikit pertanyaannya, Prof. Dengan dikasih batasan waktu, ada 7 hari, ada 90 hari, 30 hari, 180 hari itu, mungkin sedikit saya minta dapat gambaran sedikit, Prof. Kenapa dikasih tentukan waktu seperti itu? Begitu. Apakah ini ya mohon maaf, apakah ini dia hanya kalau misalnya tidak ada peminat, ya sudah, tutup. Atau memang dia ini berjangka? Apakah dia ada jangka panjang atau jangka pendek? Begitu. Ya mohon maaf, Prof. Ya itu yang saya coba bertanya aja, apakah itu namanya semua ini kan kita percayakan semua kepada Paloma untuk bagaimana itu tadi membantu kami seperti tadi yang disampaikan oleh Pak siapa tadi, kita beramal atau saling membantu, mungkin dengan kami yang punya modal sedikit, tapi bagaimana dia bisa berkembang begitu. Mungkin itu dulu dari saya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus ya, Pak Dodi. Jadi pertama adalah Paloma Asia Pacific Limited ini punya proses jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya di mana? Jangka pendeknya itu adalah memberikan sebuah kesempatan buat kita belajar. Jangka panjangnya itu dari pembagian-pembagian, ya teman-teman bisa lihat, karena rendah sekali dalam persentasinya. Itu yang paling utama. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang lain mungkin ya besar-besar, kalau kita itu sangat kecil. Kenapa kita butuh waktu untuk mengelolanya? Karena kalau 7 itu hanya mencoba-coba. Apakah benar bahwa ada perputaran dan dibayar di situ? Tapi paling fokusnya adalah di 90 hari sama 180 harinya. Kenapa mesti begitu? Karena mengolah lebih lama, berarti uang dari kita berkembang lebih banyak. Itu saja. Jadi pengembalian ke kita, menjadi cash flow-nya kita itu lebih bagus. Jadi kalau hanya pendek, seperti buka toko saja sebenarnya. Kalau kita buka toko di kios, 7 hari kita buka deh. Gitu, di kios saja. Ya tidak ada keuntungan. Tidak ada bisa balik modal. Makanya dia butuh lama. Karena 180 hari itu lama. Jadi bisa pengembalian modal itu lebih cepat. Dan yang kedua, kita bisa memakai cara namanya referral untuk pengembalian modalnya. Jadi di situ tidak ada resiko, artinya resikonya kecil. Jadi bukan satu lagi. Yang ketiga adalah kita bukan trading yang seperti trading di falas. Jadi yang di sini bagaimana kita bergabung di dalam softwarenya trading arbitrase cryptocurrency untuk mengambil sebuah keuntungan profit.
dengan cepat dan risikonya sudah ditekan di situ. Jadi kecepatan masuk, kecepatan keluar. Jadi dia ada konsisten di sana. Begitu Pak Dodi. Ya, semoga menjawab. Ini ada Ibu Resa Widyastuti. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Bu Reza Malaysia ya. Iya betul Iya, di Malaysia ini. Iya. Luar Posisi biasa. saya Ketemu lagi di Ibu. Alhamdulillah, Bapak. Terima kasih. Saya diberikan kesempatan untuk berbicara. Saya masih belum paham kan, Pak, masuk ke Paloma. Tapi saya memohon untuk apa ya? Saya baru belajar, tapi alhamdulillah ada yang mau ikut, Prof. Gitu. Tapi gimana ya saya untuk menjelaskannya agar beliau-beliau kawan-kawan saya bisa berbagi apa ya? Apa yang sudah Prof juga berbagi dengan kita semua seperti itu agar menjadi berkah, Prof. Begitu, Prof. Gampang, Jadi, Bu. nah silakan Pak Jamal. Iya, iya, Bu Pak. Resi, Iya, Bu iya, Resa, Bapak. Iya, Ibu, Bapak. Ibu jam 8 tadi ikut Zoom kan? Ikut Bapak, tapi kawan saya yang itu bertanya, ini gimana sih masuk ini tuh? Jadi minta maaf, saya pun tidak minta izin gitu. Terus saya tetap mau sambil belajar ya saya masuk lagi untuk menjawab kawan saya dengan dengan keadaan sambil Zoom meeting juga, Bapak. Ya, bagus itu. Jadi Bu Reza, apa yang Ibu lakukan malam ini, kasihkan informasi yang sama ke Ibu, kawan-kawan Ibu. Biar yang Ibu lakukan seperti persis nanti kawan Ibu lakukan juga. Jadi nggak bingung-bingung. Setiap yang Ibu lakukan di Zoom jam 8 malam, ikuti apa yang Ibu lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu punya apa bahasanya, upline ya, yang mengajak Ibu dulu. Iya, itu juga bisa ikut menjelaskan. Kemudian Ibu juga bisa menghubungi marketing pemasaran yang Ibu kenal di Malaysia. Atau kalau Ibu punya kenalan di Indonesia, bisa juga untuk membantu Ibu mengenalkan Paloma lebih jelas lagi. Tapi yang paling pas, ajak teman Ibu jam 8 malam setiap hari Senin sampai Jumat kalau video tidak dibuka. Di sini. Begitu Ibu Reza. Silakan Prof, disambung lagi. Ya, Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muhammad Jamal. Jadi gini ya, jadi di Zoom-nya kita ya, kita interaktif. Jadi masing-masing bisa bekerja sama. Jadi begitu Ibu Widyastuti ya dari Malaysia, terima kasih sudah mempercayakan sistem dari Paloma Asia Pacific Limited ini sungguh luar biasa ya. Sudah tembus ke Malaysia. Kemarin saya dengar juga ada dari beberapa kota ya di luar negeri, di Australia. Itu sudah melihat ini. Jadi orang ke orang menyampaikan pesan itu. Yang paling penting apa yang dikatakan oleh Pak Jamal itu sangat benar. Jadi aktifkan mereka di Zoom. Jadi Selasa, Rabu, Kamis itu khusus pertanyaan, tapi PDF-nya untuk informasinya itu adalah hal-hal untuk mendukung kita. Ya, mendukung kita menyampaikan informasi Paloma Asia Pacific Limited. Jadi dengan cara yang sederhana. Bagaimana dunia keuangan berubah dari uang kertas menjadi uang digital. Nah, di dalam uang digital itu ada sebuah kesempatan. Kebetulan yang kita pakai itu adalah cryptocurrency, yaitu Bitcoin. Nah, di dalam Bitcoin itu perubahan harganya sangat cepat sekali. Ya, sangat cepat. Bagaimana kita mengambil kesempatan di dalamnya dengan cara trading arbitrase cryptocurrency. Itu adalah software. Jadi software itu sangat canggih dengan gigabyte-nya tinggi karena bukan kita saja mau ngambil keuntungan di dalam perubahan harga itu.
Jadi semua di dunia, bila mana mereka dengan alat yang ada, yang software ini, maka dia bisa berhasil mendapatkan profit dari sana. Dengan perubahan harganya, dia bisa mengambil profit itu. Jadi berapa persen bisa masuk, ya konsisten setiap hari, ya per menit. Jadi kalau Ibu bisa lihat di web atau di aplikasi, di dalam situ sudah ada halamannya. Menit ke pertama, kedua, ketiga, nanti berapa dia dapat semua sudah ada. Jadi transparan ya Bu ya. Jadi terima kasih teman-teman. Ya, sungguh luar biasa. Saya bangga sekali ya bisa Terima saling kasih, dukung. Prof. Ya, terima kasih Penjelasannya. kepada Ibu Widya Stuti, selalu semangat. Jadi malam ini ya di sini acara kita ketemu lagi hari Senin. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam Damai bagi kita semua, salam Waalaikumsalam sejahtera. warahmatullahi Om wabarakatuh. Santi 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 Om. Terima kasih buat kita Oke, dari Sabang sampai selamat malam. Merauke. Doa Selamat kami malam, dari Prof. Paloma Asia Pacific Limited melalui trading arbitrase cryptocurrency-nya memampukan kita mendapatkan hasil yang maksimal ya di dalam kesulitan-kesulitan itu pasti ada harapan. Jadi terima kasih telah bergabung dengan Paloma Asia Pacific Limited dengan teknologi yang ada, dengan cara yang ada yaitu trading arbitrase cryptocurrency bisa memberikan kemakmuran buat kita semua. Selamat malam dan terima kasih. Selamat malam, Prof. Bye. Selamat malam, Prof. Waalaikumsalam Semua. warahmatullahi Thank you. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabarakallah. Amin. Bye-bye. Ketemu hari Senin.